Kansa akhirnya sampai pada keputusan terbesar dalam hidupnya. Setelah melewati begitu banyak luka, pengkhianatan, dan penderitaan, kali ini hatinya benar-benar mantap. Ia tidak ingin lagi terikat dengan masa lalu yang hanya membawa air mata. Kansa memilih untuk berpisah dari Emran, bukan dengan keraguan, tetapi dengan keyakinan bahwa inilah jalan terbaik untuk menyelamatkan dirinya. Keputusan itu bukan keputusan yang mudah. Ada kenangan, ada perjuangan, dan ada bagian dari hidupnya yang pernah ia pertahankan mati-matian. Namun, semua itu telah berubah menjadi pelajaran. Kansa sadar ia berhak mendapatkan kebahagiaan yang tidak dibangun di atas luka. Di saat yang sama, Fatan tetap berada di sisinya. Fatan tidak pernah benar-benar pergi. Dalam setiap masa sulit Kansa, Fatan selalu datang, selalu menjaga, dan selalu memastikan Kansa tidak menghadapi semuanya sendirian. Kesabaran dan ketulusan Fatan perlahan mengembalikan kepercayaan Kansa terhadap cinta. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Kansa berani membuka kembali hatinya. Keputusan Kansa untuk menikah dengan Fatan pun akhirnya menjadi kenyataan yang semakin dekat. Bukan hanya karena cinta yang masih ada di antara mereka, tetapi juga karena Kansa percaya bersama Fatan, ia bisa memulai hidup yang baru. Dr. Aksan yang selama ini menjadi tempat Kansa bersandar juga memberikan restunya. Dr. Aksan melihat sendiri bagaimana Kansa telah menderita begitu lama. Ia tidak ingin Kansa kembali jatuh ke dalam luka yang sama. Ia mendukung keputusan Kansa sepenuhnya karena ia tahu Fatan adalah orang yang benar-benar ingin menjaga Kansa, bukan menghancurkannya. Dukungan itu membuat Kansa semakin yakin. Persiapan menuju hari pernikahan mulai dibicarakan. Untuk pertama kalinya, Kansa menjalani semua itu tanpa rasa takut, tanpa paksaan, dan tanpa pengorbanan yang menyakitkan. Semua terjadi karena pilihannya sendiri. Di sisi lain, kabar itu akhirnya sampai ke telinga Emran. Kenyataan bahwa Kansa akan menikah dengan Fatan menjadi pukulan yang sangat berat, namun kali ini Emran tidak lagi memiliki hak untuk menghentikan semuanya. Ia hanya bisa diam, menyadari bahwa inilah konsekuensi dari semua perbuatannya. Emran harus menerima bahwa Kansa benar-benar telah pergi. Bukan hanya pergi dari rumahnya, tetapi pergi dari hidupnya. Sementara itu, Kansa akhirnya melangkah menuju masa depan yang selama ini hampir direnggut darinya. Sebuah masa depan yang kali ini ia pilih sendiri. Keputusan Kansa untuk berpisah ternyata tidak membuat Emran menyerah. Penyesalan yang kini menguasai hatinya berubah menjadi obsesi untuk mendapatkan Kansa kembali. Emran tidak bisa menerima kenyataan bahwa perempuan yang dulu selalu ia kendalikan kini benar-benar lepas dari hidupnya. Emran mulai mendatangi kampus Kansa. Hampir setiap hari ia datang dengan harapan bisa bertemu. Ia berdiri di gerbang kampus, menunggu berjam-jam hanya untuk melihat Kansa walau dari kejauhan. Namun, Kansa tidak lagi seperti dulu. Setiap kali melihat Emran, Kansa memilih menghindar. Hatinya sudah tertutup. Tidak ada lagi rasa takut, tidak juga rasa ragu. Yang ada hanya keinginan untuk menjaga jarak. Emran mencoba mendekat, tetapi selalu ada seseorang yang berdiri di antara mereka. Fatan. Fatan tidak pernah lengah. Ia tahu Emran tidak akan mudah melepaskan Kansa. Demi memastikan keselamatan Kansa, Fatan rela melakukan apapun, bahkan hal yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Suatu hari, Fatan menyamar menjadi sopir angkot. Dengan pakaian sederhana, topi, dan sikap yang ia buat berbeda, Fatan membawa angkot yang biasa melewati rute kampus Kansa. Ia menunggu di halte memastikan Kansa naik ke dalam angkotnya. Kansa yang awalnya tidak menyadari, akhirnya masuk dan duduk dengan tenang.
Sepanjang perjalanan, Fatan hanya bisa melihat Kansa melalui kaca spion. Ada rasa haru melihat perempuan yang ia cintai kini berusaha bangkit dengan kehidupannya sendiri. Ia ingin melindunginya, tetapi juga tidak ingin membuat Kansa merasa dikekang. Saat Kansa akhirnya menyadari siapa sopir angkot itu, hatinya bergetar. Bukan karena takut, tetapi karena ia sadar ada seseorang yang menjaganya tanpa pamrih, bahkan tanpa harus menunjukkan dirinya. Di sisi lain, Emran yang mengetahui bahwa Kansa selalu berhasil menghindarinya mulai merasa putus asa. Ia tidak menyangka, kini justru ia yang berada di luar kehidupan Kansa. Ia melihat bagaimana Fatan selalu ada di dekat Kansa, melakukan hal-hal yang tidak pernah ia lakukan dulu. Menemukan kembali dirinya yang dulu sempat hilang. Ia tidak ingin lagi terikat pada masa lalu yang hanya membawa penderitaan. Di sisi lain, Fatan menjadi sosok yang kini paling sering berada di dekat Kansa. Ia melindungi, menjaga, dan memastikan Kansa tidak lagi sendirian menghadapi dunia. Kehadiran Fatan membawa rasa aman yang selama ini tidak pernah Kansa rasakan. Semua itu tidak luput dari penglihatan Emran. Dari kejauhan, Emran melihat bagaimana Kansa kini bisa tersenyum lagi. Ia melihat bagaimana Fatan berdiri di sisi Kansa, bukan untuk menyakiti, tetapi untuk menjaga. Pemandangan itu menyakitkan, tetapi sekaligus membuka mata Emran. Untuk pertama kalinya, Emran menyadari arti mencintai yang sesungguhnya. Bukan memiliki, tetapi merelakan. Emran sadar, jika ia benar-benar mencintai Kansa, maka ia harus berhenti menyakitinya. Ia harus berhenti memaksakan dirinya dalam hidup Kansa. Ia harus menerima bahwa kebahagiaan Kansa mungkin bukan bersamanya. Perlahan Emran mulai belajar melepaskan. Ia tidak lagi mencari Kansa, ia tidak lagi mencoba mendekat. Ia memilih menjauh, membawa penyesalan yang akan selalu menjadi bagian dari hidupnya. Sementara itu, Kansa terus melangkah maju. Dan untuk pertama kalinya, Emran hanya bisa melihat dari jauh. Merelakan perempuan yang dulu ia miliki, kini kembali ke pelukan orang yang benar-benar menjaganya.